saya minta bukan hanya handphone dari si korban, tapi kami minta juga handphone saksi-saksi karena saat itu si R kan belum menjadi tersangka. Nah, kami minta semua handphone dilakukan digital forensik ke Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan cek. Nah, siapa yang berhubungan dengan almarhum, apa yang terjadi saat tanggal 19 Agustus saat almarhum itu menghilang. Akhirnya disampaikan sama ekspresi si Rizka itu biasa saja. Oh, seperti itu ekspresinya. Nah, akhirnya ditanya sama teman-teman jaksa, sama teman-teman penyidik, apa tanggapan Anda begitu dengar ada mayat ditemukan? Saya biasa saja, Pak. Saya kira itu bukan suami saya. Itu jawabannya. Nah, kami minta sebenarnya 2 orang Mr. X itu segera ditetapkan tersangka. Karena sudah jelas, nah tinggal apa peran mereka yang 2 ini? Apakah sebagai pelaku, turut serta membantu, atau otak orang yang menyuruh melakukan gitu? Iya. Begitu. Benar. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini kita kembali masih membahas ya seputar kasus almarhum Brigadir Esko yang ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan ya. Tidak jauh dari rumahnya. Nah, di hadapan kita telah hadir Bang Anton merupakan kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Esko. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, sehat. Makasih, alhamdulillah. Oke, Bang, baru kemarin kan ada proses rekonstruksi, kemudian saya pengen dapat informasi dulu yang lebih mendasar ini, Bang. Apa yang mendorong Bang Anton tampil di kasus ini, Bang, untuk menjadi pendamping keluarga dari almarhum? Apa yang buat Abang tertarik? Bahkan saya ngelihat Bang Anton memosting dengan sukarela akan membantu. Ini tertarik kena apa dulu sih? Jadi hal pertama ya, saya kenal baik almarhum. Jadi saya putra asli dari Sekotong, almarhum kan bertugas di Sekotong. Saya sering tuh intens sama almarhum dan saya tahu bagaimana almarhum ini kesehariannya gitu. Sederhana, pendiam lah orang. Dan yang kedua memang kemanusiaan. Jadi saya ingat waktu itu beberapa teman-teman kan japri saya saat itu. Karena saya lihat keluarganya almarhum Brigadir Esko, terutama ayah ya, ayah dari almarhum ini kan sangat getol menyuarakan mencari keadilan itu untuk almarhum ini. Jadi saya ingat waktu itu saya saya jawab di salah satu Facebook. Saya bilang waktu itu, kalau keluarga almarhum Brigadir Esko membutuhkan pendampingan hukum untuk mencari keadilan kematian almarhum Brigadir Esko, saya dengan tim siap secara sukarela. Akhirnya saya melihat jawaban saya di Facebook itu dibagikan beberapa orang, itu hampir ratusan orang. Dan malamnya saya ingat pada bulan Agustus saya ditelepon ya oleh ayah almarhum langsung. Sekitar jam 11 malam saya ditelepon meminta tolong untuk dibantu. Akhirnya saya sampaikan kami siap secara sukarela untuk membantu almarhum dan semua keluarga dari almarhum ini untuk mencari keadilan. Siapa sih pelakunya? Akhirnya saya ingat keluarga almarhum datang pada hari Kamis September ya. Setelah datang tanda tangan kuasa, kami langsung bertemu dengan Kapolres dan Kasat Reskrim beserta Kasat Intel di Polres Lombok Barat saat itu. Jadi begitu hasil otopsi keluar kan berarti sudah kelihatan almarhum ini meninggal bukan karena bunuh diri kan, tapi almarhum meninggal itu karena dibunuh. Nah, maka kami diberikan saat itu SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, kasus kan sudah pro justitia. Jadi kami minta saat itu kepada penyidik untuk melakukan sita handphone waktu itu. Saya minta bukan hanya handphone dari si korban, tapi kami minta juga handphone saksi-saksi karena saat itu si R kan belum menjadi tersangka. Nah, kami minta semua handphone dilakukan digital forensik ke Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan cek. Nah, siapa yang berhubungan dengan almarhum, apa yang terjadi saat tanggal 19 Agustus saat almarhum itu menghilang. Dan setelah almarhum ditemukan pada tanggal 24 Agustus, apa saja percakapan saksi-saksi tersebut. Akan tetapi saat itu disampaikan kepada kami hanya 2 handphone saat itu. Yaitu handphone dari korban dan handphone dari
si istri dari korban. Ternyata apa yang saya sampaikan jauh sebelum rekonstruksi ternyata benar. Penyidik Polres Lombok Barat diminta untuk melakukan digital forensik lagi. Handphone semua saksi-saksi. Gitu. Dan saat itu, saat kami diberikan SPDP, kami melihat ada 2 pasal yang disangkakan, yang belum disangkakan ya. Ada di dalam SPDP itu surat perintah dimulainya penyidikan, ada 2 pasal saat itu. Pasal pertama, pasal 340 pembunuhan berencana, pasal kedua adalah pasal 351 ayat 3. Nah, cuma di pasal 351 ayat 3 itu saat itu saya protes. Jadi unsur di pasal 351 ayat 3 itu adalah penganiayaan yang tidak disengaja. Hanya pemukulan 1 kali menghilangkan nyawa orang. Sedangkan kami melihat dari hasil otopsi itu bahwa ini kan pemukulan berulang-ulang kali. Dan tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang. Nah, begitu. Oke, baik. Ini yang kami semua penasaran nih Bang, jujur ya. Saya juga agak langka sih kasus seperti ini. Maksudnya kenapa sampai penyidik Polres Lombok Barat itu tidak mengungkap ke publik soal motif? Betul. Saya penasaran Bang. Nah, tapi kalau dari beberapa cerita yang kita dapat ini kan ada persoalan, mohon maaf ini, ada persoalan uang yang muncul, ada persoalan piutang. Nah, saya pengen tahu kalau dari Bang Anton sendiri soal motif apa sih? Sampai detik ini kami pun selaku kuasa hukum dari korban Polres Lombok Barat tertutup ya. Soal motif. Jangankan soal motif. Contoh kemarin saat rekonstruksi. Jadi kan dasar dilakukan rekonstruksi itu ada di dalam pasal 6 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Jadi rekonstruksi itu kan harus apabila dilakukan rekonstruksi bahwa kami kan orang yang berkepentingan. Kami pihak korban kan orang yang berkepentingan. Tapi yang kami sayangkan kami tidak diinformasikan saat itu. Jadi saya mendapatkan informasi waktu itu dari teman-teman jaksa, dari teman-teman Polda NTB. Akhirnya saya konfirmasi lah waktu itu kepada Satreskrim Polres Lombok Barat. Apakah benar Pak akan ada dilakukannya rekonstruksi besok pagi? Ingat saya waktu itu hari Senin. Saya hubungin hari Minggu malam. Oh, rencananya sih begitu. Ya, kenapa kami selaku korban dan kami yang punya kepentingan, kenapa tidak diinformasikan? Itu saya protes. Apalagi soal motif. Jadi sampai detik ini kami tidak diberitahukan apa sih motif dilakukannya penganiayaan atau pembunuhan almarhum Brigadir Esco. Sampai detik ini kami tidak dikasih tahu. Oke. Terus kira-kira polisi menyampaikan apa alasan mereka menetapkan si Rizka jadi tersangka? Sampai saat ini teman-teman penyidik Polres Lombok Barat agak tertutup. Apakah yang pertama agak kehati-hatian, ataukah yang kedua dirahasiakan proses penyidikannya agar tidak bocor demi terang benderangnya perkara untuk menetapkan tersangka-tersangka lainnya. Nah, tetapi saat rekonstruksi kemarin terbuka dia. Oke. Kan dasar dilakukan rekonstruksi ya seperti yang saya sampaikan tadi kan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Salah satunya adalah menyesuaikan keterangan tersangka atau menguji keterangan tersangka. Ada bukti petunjuk. Makanya kemarin itu saat rekonstruksi ada beberapa tidak kesesuaian ya. Salah satu keterangan tersangka dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Berbeda ya. Nah, salah satu contoh saat pertama kali bau mayat itu ditemukan. Jadi ada saksi 2 orang itu, saya lupa namanya saking banyaknya saksi, cowok-cowok. Ada yang menyatakan orang yang pertama menemukan itu adalah si saksi A. Si saksi A, ini bukan inisial ya, si saksi A pada malam Sabtu. Sedangkan si saksi B menyatakan bau mayat itu adalah malam Minggu. Malam Minggu berarti tanggal 23 Agustus. Sama dengan saksi yang bernama Angel. Angel itu nama laki ya. Nama laki Angel itu dengan si tersangka. Itu kan perbedaan pendapatnya banyak. Si Angel ini siapa? Jadi si Angel ini adalah tukang cuci dan tukang jemur baju di sana. Di rumahnya Esco. Di rumahnya Esco. Kemarin penyidik menanyakan, biasanya kalau baju-baju kotor yang ada di sini siapa yang mencuci? Jadi si R menyampaikan yang mencuci itu adalah dia sendiri. Si Rizka. Betul, si Rizka si tersangka. Tetapi dari saksi yang lain menyatakan bukan, Angel namanya. Nah, itu kan tidak bersesuaian. Jadi banyak saling berbenturan keterangan kemarin. Maka
Contoh lagi, saat jenazah ditemukan, jadi saksi Sayun menyatakan bahwa saat jenazah ditemukan, dia kan datang ke Rizka tuh melalui jendela lah, menyampaikan, ada mayat ditemukan katanya Sayun di belakang rumah. Saya ini tetangga kan? Tetangga, Oke. kerabat juga dari tersangka. Akhirnya disampaikan sama ekspresi si Rizka itu biasa saja. Oh, seperti itu ekspresinya. Nah, akhirnya ditanya sama teman-teman jaksa, sama teman-teman penyidik, apa tanggapan Anda begitu dengar ada mayat ditemukan? Saya biasa saja, Pak. Saya kira itu bukan suami saya. Itu jawabannya. Kan kita Apalagi saja dia seorang polisi ya, mohon maaf ya. Biasa saya tanggapannya. Oke. Makanya hal yang menarik kemarin di sana saya bertemu dengan pengacara Haji Sayun ya. Kebetulan saya kenal baik Si itu. Pak Sayhun ini yang mengaku sebagai saksi mata pertama ini, dia sudah ada yang mendampingi juga sekarang. Betul. Jadi ada beberapa saksi sudah rupanya ya sudah menggunakan pengacara dan dia dapat undangan resmi loh dari Polres Lombok Barat untuk datang rekonstruksi, diinformasikan. Kalau kita tidak. Saya enggak. Jadi Haji Sayun disampaikan undangan, Haji Sayun menyampaikan ke kuasa hukumnya. Sedangkan posisi kami enggak ada disampaikan itu. Padahal kami posisi Kira-kira korban. kenapa itu, Bang? Nah, saya Allahu alam apa sih sebenarnya yang terjadi di teman-teman penyidik Polres Lombok Barat, kan kita punya kepentingan sebenarnya. Oke, benar. Benar. Dan membantu sebenarnya kan kalau Benar, kami membantu. Tapi ada poin plus yang saya dapatkan di rekonstruksi kemarin. Salah satunya rekonstruksi di TKP 2. yang satu ini rumah ya? Betul, yang TKP TKP 2 ini di pertama rumah, tanah, TKP kebun, kedua samping adalah rumahnya. kebun, betul, Oke, tempat gimana? ditemukannya jenazah. Oke, terus. Jadi saat dilakukan rekonstruksi di TKP 2, si tersangka kan tidak mau. Karena dari keterangan tersangka dan dikuatkan oleh saksi bahwa saat jenazah ditemukan kan si Rizka hanya diam saja tuh. Nah, makanya si Rizka ini, si tersangka ini menolak untuk dilakukan rekonstruksi di TKP 2. Nah, maka pilihannya penyidik memberikan pilihan. Berarti Anda kami BAP tambahan. Oke, nah berarti pas mau rekonstruksi TKP kedua, si tersangka dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, saat rekonstruksi di TKP kedua, yang menarik kan ada 2 Mr. X. Oh, ada yang muncul di situ ya? Betul, ada 2 Mr. X dan ada kan di rumah TKP pertama itu kan ada pintu belakang ya. Ya, ada kamar yang katanya sih kamar itu kamar adiknya tuh. Ada di belakang kamar itu, saya juga masuk kemarin pas rekonstruksi di kamar itu saya masuk. Jadi di belakang itu ada gerbang kecil. Nah, di sana juga ada beberapa teman dokter forensik juga hadir kemarin di rekonstruksi itu. Jadi dari pintu belakang tuh ada Mr. X yang membawa jenazah almarhum Brigadir Isku. Berapa orang tuh Mr. X? Ada 2 orang. Oh, 2 orang ya. Ya Mr. X itu membopong jenazah itu dari dari dalam rumah belakang, dalam rumah kamar belakang, ya menuju ke TKP 2 tempat jenazah ditemukan. Nah, berarti saya minta sama penyidik, saya bilang penyidik berarti kalau ini kan versi penyidik ya, penyidik punya versi ada 2 orang Mr. X yang membantu membawa. Berarti saya bilang 2 orang yang membantu membawa ini kan berarti Anda sudah pegang ini siapa? Oh iya. Kenapa tiba-tiba dia muncul di situ? Betul. Ya? Nah, berarti kami minta segera tetapkan tersangka 2 orang ini. Apakah 2 orang ini sebagai pelaku, ya, player, orang yang turut serta membantu, atau dewan player, orang yang menyuruh melakukan. Nah, kemarin juga di tali itu kan kemarin sempat diskusi juga tuh sama teman-teman forensik itu. Kan ada tali yang seolah-olah digantung kan. Itu kan ada sidik jari di sana kan. Kan penyidik itu kan cerdas. Kan ada tim forensik kedokteran semua. Itu kan ada tali, ada baju, kan ada di tes semua sidik jari. Sidik jari benar. Nah, kami minta sebenarnya 2 orang Mr. X itu segera ditetapkan tersangka. Karena sudah jelas. Nah, tinggal apa peran mereka yang 2 ini? Apakah sebagai pelaku, turut serta membantu, atau otak orang yang menyuruh melakukan gitu. Iya. Begitu. Benar. Oke, Bang, saya pengen tahu di hasil rekonstruksi yang di titik pertama, Bang. Abang punya keyakinan bahwa itu dieksekusi sendiri oleh si Rizka? Saya tidak yakin eksekusi itu dilakukan tunggal oleh si Rizka. Iya. Saya tidak yakin itu. Saya meyakini itu banyak orang. Karena dari hasil diskusi kami dengan teman-teman medis ya, kemarin kan saya sempat diskusi sama teman-teman medis tuh. Jadi kan ada pukulan benda tumpul di belakang dan ada sayatan di tangan. Betul, di tangan. Berarti kan
almarhum ini seorang manusia yang normal, dia kan memiliki naluri bertahan hidup. Iya, iya, iya. Nah, jadi ada bentuk perlawanan. Dan kalau kita melihat dari posisi rumah yang berdekatan-berdekatan, Iya, kan, sangat-sangat. ya berdekatan. Kalau terjadi konflik yang begitu besar, misalnya terjadi Atau piring pecah misalnya betul, pun kedengar. pasti kedengeran. Iya, iya, iya. Makanya kemarin saya sarankan untuk saksi-saksi yang lain kan, lebih baik kalian jujur saja, saya bilang, daripada kalian ikut terlibat dan kena, apalagi menyembunyikan tindak pidana. Benar. Nah, makanya kemarin itu yang kita kejar itu siapa yang membantu, turut serta membantu. Apabila dia ikut ngepel saja bekas darah di sana kan, itu wajib kena tersangka, Mas. Oke. Berarti ini almarhum Brigadir Esko ini dibunuh di dalam rumah, Bang. Benar. Itu keyakinan kami dan keyakinan penyidik. Oh, dibunuh di dalam rumah oleh lebih dari satu orang. Lebih Kira-kira dari gitu. satu orang. Oke. Bahkan keyakinan kami, karena kemarin tuh kita lama olah rekonstruksinya di kamar belakang ya. Itu kamar siapa kalau boleh Itu tahu? kamar adiknya. Adiknya. Ya, itu lama kita rekonstruksi di posisi kamar di belakang itu, dan teman-teman forensik dari kedokteran itu kemarin fokus kepada kamar yang ada di belakang. Karena kamar yang di belakang kan punya akses langsung pintu ke belakang untuk ke TKP. Dia memiliki akses paling dekat ke TKP. Gitu. Oke, saya mau tahu, Bang, kalau dari hasil keterangan polisi ke Abang, kondisinya sebenarnya si almarhum seperti apa sih? Di sekujur tubuhnya apa saja sih yang ditemukan? Kan kalau kita lihat sepintas waktu itu bagian wajahnya yang sudah hilang, seperti apalah, mungkin seperti mirip tengkorak katanya pengakuan. Sebenarnya kalau boleh tahu seperti apa sih kondisinya? Ada luka? Kalau langsung dari penyidik kami tidak pernah diinfokan ya. Akan tetapi saat dilakukannya otopsi, jadi 3 orang perwakilan keluarga itu, ada ayahnya dari almarhum, ada kakeknya dari almarhum, 2 orang itu diizinkan untuk masuk saat itu. Jadi begitu diizinkan oleh masuk, ada 3 orang yang melihat kondisi jenazah saat itu kan sangat memprihatinkan kan. Diinformasikan bahwa meninggalnya almarhum ada pukulan, luka di sini, dan ada beberapa sayatan. Itu di tangan, di mana lagi saya? Di tangan, dan ada luka lagi di sebelah kiri ya masalahnya. Bagian perut. Betul. Nah, makanya disitulah kami menilai sebenarnya, kami menilai bahwa tidak mungkin seorang wanita kuat melakukan penganiayaan seperti itu. Pasti itu kekuatan lelaki. Oke, benar-benar. Ya. Nah, kalau kecurigaannya Abang ini, selain tersangka, kira-kira ini keluarga, tetangga dekat, atau siapa, Bang? Kalau itu mungkin kewenangan penyidik ya, biar kita tidak menduga-duga. Tapi kami yakini penyidik sudah mengantongi itu karena berani merekonstruksikan Mr. X. Oke. Jadi kemarin penyidik menyampaikan saat rekonstruksi itu ada Mr. X 2 orang yang membopong jenazah. Tapi kami sampaikan kembali, saya analogikan ya, Pak, saya bilang sama penyidik kemarin, kita gotong jenazah saja ke pemakaman, 4 orang itu kita nggak kuat. Iya. Apalagi ini 2 orang, saya yakin lebih dari 2 orang Mr. X ini. Akan tetapi sebagai bukti petunjuk, saya bilang gitu, tetapkan saja dulu tersangka 2 orang ini. Nanti di pengembangannya kan ditetapkan tersangka-tersangka lainnya. Oke. Makanya di beberapa teman-teman media saya sampaikan, kalau saya sebut tersangka berarti kan 1 orang. Makanya saya sebut kemarin tersangka lainnya. Nah, karena sungguh luar biasa by desainnya ya. Saya lihat pembunuhan almarhum Brigadir Esko ini salah satu misalnya contoh dari percakapan handphone. Seseorang yang memiliki kemampuan tingkat teknologi cyber yang tinggi ya, yang mampu menghilangkan alat-alat bukti seperti itu. Nah, makanya saya meminta kepada penyidik siapa yang turut serta membantu menghilangkan alat-alat bukti di digital forensiknya, di handphonenya si almarhum itu. Berarti kan ikut dia menghalang-halangi penyidikan, kan obstruction of justice di sana. Oke, baik. Bang Anton, ada yang menarik dan baru saya ingat ini. Soal kapan dieksekusinya almarhum ya. Begini pertanyaannya, Bang Anton. Pertama, kita tahu bahwa udah beberapa hari almarhum itu hilang. Betul. Itu konon cerita dari pihak sebelah ya. Dia menyampaikan itu mulai dari kalau nggak salah Rabu nggak Selasa itu hilang dan ditemukan Jumat. Minggu. Nah, pertanyaan saya, eksekusinya itu kapan kemudian, Bang Anton? Almarhum ini kan hilang tanggal 19, Mas. Tanggal 19 Agustus. Pagi tanggal 19, almarhum itu mengantar anaknya sekolah. Nah, kebetulan saya mempunyai teman dan sahabat itu kan setiap pagi itu bareng ngantar anaknya sekolah. Nah, begitu tanggal 19
pagi, beliau piket, baliknya itu sore ya, ke lokasi rumah. Karena bapak dari almarhum itu kan ngonteks, Mas. Konteks, almarhum nggak nyambung handphonenya. Ayahnya Esko maksudnya? Ayahnya almarhum sudah nyambung. Selasa juga nggak nyambung tuh. Hari Rabu juga dikontak nggak nyambung. Akhirnya berkomunikasilah dengan istri almarhum atau tersangka ini. Nah, disampaikan, kenapa kok HP-nya Esko tidak nyambung-nyambung? Gitu. Saya juga telepon ini nggak nyambung-nyambung. Itu katanya, nggak nyambung-nyambung. Akhirnya terus disampaikan lagi, saya sudah cari orang pinter katanya istrinya, si tersangka ini. Bahwa Esko itu ada jauh di bangku-bangku. Akan tetapi ibu dari almarhum Brigadir Esko ini menyampaikan ke ayahnya almarhum Brigadir Esko. Penyampaiannya apa? Saya kan ibunya. Saya yang melahirkan Esko ini. Saya yakin Esko itu ada di sana kok, di sekitar rumah itu. Nah, maka hari Sabtu, kan hari Minggu jenazah ditemukan tanggal 24. Benar. Hari Sabtu tanggal 23 Agustus, kedua orang tua almarhum Brigadir Esko itu datang ke rumah yang ada di Nyurlembang untuk mencari keberadaan anaknya. Iya, iya benar. Nah, keliling nggak ada. Sampai orang tua dari Brigadir Esko tuh ngelihat kok jalan-jalan ke TKP itu nggak ada. Tidak ada. Iya. Nah, setelah seperti itu kan cari, cuma satu saat itu yang tidak orang tua cari. Kemana? Posisi kamar yang paling belakang dekat. Nggak pernah masuk. Nah, dekat apa namanya? Dekat pagar di belakang tuh, tempat kemarin kita rekonstruksi. Nah, ayah almarhum Brigadir Esko itu meyakini sebenarnya, kenapa saya nyesel tidak ke lokasi kamar itu. Dan saya yakini di kamar tersebut sudah anak saya. Dalam posisi kecurigaannya? Ya, itu disampaikan ke saya gitu. Saat setelah almarhum meninggal. Karena apa? Dia jalan-jalan kok ke TKP itu, tidak ada. Nah, akhirnya hari Minggu, kan hari Sabtu tuh, tanggal 23 Agustus, hari Minggu baru ditemukanlah jenazah almarhum Brigadir Esko. Maka saya yakini jenazah almarhum Brigadir Esko itu keluar dari TKP itu sama seperti keyakinan penyidik ya pada malam Minggu. Iya. Itu kami yakini. Ya. Nah, terus berbeda pendapat dengan dua saksi yang kemarin ya, dua saksi yang ada hubungan keluarga juga dengan si tersangka ini. Saksi satu menyatakan bahwa hari Jumat malam saat dia main-main game, dia mencium bau bangkai. Oh, itu sudah ya, Bang? Ya. Tetapi saksi yang satu menyampaikan, kan mereka berdua nongkrong nih katanya di sana. Saksi yang satu menyampaikan pada Minggu malam. Saya menyium bau bangkai bukan pada Jumat. Itu berselisih kedua keterangan itu. Mana yang benar gitu. Oke. Bang, saya mau dalami sedikit. Saya mohon maaf. Saya coba di sini kita melihat orang yang paling jujur adalah anak, Bang. Benar. Nah, Abang pernah nggak ngajak diskusi, ngobrol santai sama dua anaknya? Ya mungkin pernah dengar ada cekcok di rumah misalnya, digali lewat itu, Bang. Jadi kan psikologis si kecil ini ya yang paling besar terutama, itu kan ada dua, beliau punya putri ya. Jadi setiap hari Rabu mendapatkan layanan psikolog. Jadi ada salah satu sahabat psikolog yang memberikan layanan gratis ya untuk anak almarhum. Jadi anak almarhum yang paling besar ini kan terkadang bertanya gitu, Pak, kakek katanya ingin ikut bapak ke surga. Nah, itu ya disampaikan sampai neneknya itu kan pingsan. Termasuk saat datang ke sini kan neneknya dari si kecil itu atau ibunya dari almarhum Brigadir Esko kan pingsan di rumah. Begitu cucunya yang umur 7 tahun sudah paham namanya surga, meninggal, sudah tahu. Tetapi kan agak sulit ya, karena terbukanya saya lihat kita masih butuh proses untuk menggali itu. Setiap hari Rabu mendapatkan layanan psikolog, nanti pelan-pelan. Oke, kalau cerita ke kakeknya pernah enggak? Misalnya dia tiba-tiba nyeletuk, mama sama ayah Pernah. Ribut di rumah. Jadi saat itu saya mendapatkan cerita dari ayah dari almarhum, si kecil ini tiba-tiba bicara gitu. Nah, saat ditanya-tanya tiba-tiba bicara, Mama katanya, Mama apa ya? Mama katanya si kecil di sana. Kok ayah tidur-tidur aja, nggak bangun-bangun. Nah, begitu mau digali sama orang tua, sama ayahnya almarhum Brigadir Esko, nggak mau dia lagi. Tiba-tiba nyeletuk-nyeletuk, mau digali lagi, nggak mau lagi. Kok ayah
tidur aja. Ya tidur aja. Kenapa enggak bangun-bangun? Oke, sebenarnya itu tanda ya, artinya Ya, tunjuk ya. tunjuk gitu. Oke, saya geser ke ini Bang. Saya dengar kabar anaknya almarhum ini, yang dua ini pernah dititip di rumah tetangga Bang. Benar. Saya dapat informasi. Nah, ini pertanyaan saya, dititip kapan? Siapa yang menitip? Atau dekat atau seperti apa itu Bang kalau begitu? Jadi gini, kemarin salah satu pengacara saksi ya, Haji Sayon lah saya sebut tuh saksinya. Kemarin saat rekonstruksi, sebelum dimulainya rekonstruksi kan mencari kami ya. Saya dari kuasa hukum korban dan ayah korban dicari kemarin. Kita diskusi panjang tuh. Jadi mereka menyampaikan akan membantah podcast ya, yang dilakukan oleh keluarga dari si Rizka dan pengacara dari si Rizka. Disampaikan ke kami siap Bang akan buka-bukaan. Jadi ada beberapa fakta yang memang tidak benar disampaikan. Kami akan buka-bukaan. Saya sampaikan, dibantu ya Dek, saya bilang. Ini kan menyangkut nyawa orang. Ya harta kita dibayar sebanyak-banyaknya pun bergelimang harta, tapi kan saya rasa tidak berkah ya kalau memang ini kan menyangkut nyawa orang. Benar. Saya bilang, saya sampaikan dibantu. Apa yang ditahu sama kliennya, apa yang didengar, saya bilang gitu. Apa yang dilakukan, yang dia tahu, tolong dibantu diungkapkan. Saya bilang gitu. Agar menjadi terang benderang. Kalau memang dia bukan pelakunya, tapi dia mengetahui, lebih baik diceritakan dari awal. Akhirnya disampaikan ke saya, nanti akan buka-bukaan Pak Haji Sayon melalui kuasa hukumnya, terutama terkait hari Rabu ya. Kan hari Selasa tanggal 19 almarhum meninggal, hari Rabu ya, itu berbeda keterangan. Hari Rabu disampaikan bahwa si R ini kan katanya kalau di bapaknya Pak Esko katanya ada giat di kantor. Hari Rabu, berarti hari Rabu tanggal 20. Sedangkan di saksi Haji Sayon kemarin melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa dia di tempat saja, di rumah saja. Bahkan anaknya dititip 1 harian full. Nah, kira-kira mana yang benar dari keterangan tersebut? Makanya Haji Sayon nanti akan buka-bukaan mana yang dia tahu, karena ada salah satu saksi yang tidak masuk dalam BAP. Maka saya sarankan kemarin saya sempat komunikasi juga sama Kasat. Pak Kasat, saya bilang ini pengacaranya Pak Haji Sayon. Nanti dari Pak Haji Sayon akan buka-bukaan. Ya, saya gitu. Oke. Bang, dalam kasus ini apa desakan Abang atau dorongan Abang pada pihak polisian, Bang? Baik, tadi kan ada pertama proses rekonstruksi pun Abang nggak dikasih tahu. Betul. Kemudian apakah polisi sudah transparan kepada pihak korban ya dalam menangani kasus ini, atau seperti apa Abang melihat gitu? Kalau saya yang pertama ya, pada tanggal 19 September kan, saat dilakukannya gelar perkara di Polda NTB kan, si R resmi ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang membuat kami tanda tanya, ada apa sih di teman-teman penyidik Polres Lombok Barat? Kenapa teman-teman Polres Lombok Barat tidak berani merilis penetapan tersangkanya si R? Justru apakah begitu kuat si R ini punya pengaruh yang luar biasa? Nah, yang kedua, apakah takut teman-teman penyidik Lombok Barat ini dilakukan pra-peradilan? Bahkan saya sampaikan, kalau teman-teman Polres Lombok Barat dilakukan pra-peradilan oleh tersangka si R, saya bersama tim sukarela siap membackup teman-teman Polres Lombok Barat. Siap saya melawan pengacaranya si R itu sebanyak-banyaknya lah, gunakan pengacara. Saya siap sukarela akan dampingi teman-teman Polres Lombok Barat untuk melawan di pra-peradilannya. Nah, ada apa? Kenapa mesti ditutup-tutupi gitu? Sudah, buka saja ke publik semuanya sudah. Ya, ini kan penetapan tersangka sampai sekarang tidak berani dirilis oleh teman-teman Polres Lombok Barat kan? Tertutup. Benar. Saling pingpong semuanya. Biasanya itu ada jumpa pers namanya Iya. ini kan, tapi coba lihat begini. Kasus pembunuhan yang ada di Polres Lombok Utara tuh. Dengan gagah berani, Kasat Reskrimnya menyatakan menetapkan tersangka si R juga kan? R juga. Luar biasa. Gentle. Nah, teman-teman Polres Lombok Barat, begitu si Rizka ditetapkan tersangka pada tanggal 19 September, kok tidak berani umumkan? Kan menjadi kecurigaan dari korban. Benar. Terus yang kedua, saat rekonstruksi lagi. Kenapa kok mesti kami selaku korban itu kalau tidak dapat informasi dari Polda NTB, dari teman-teman jaksa, mana kami tahu ada rekonstruksi? Nah, itu janggal ya Bang. Benar, itu yang membuat teman-teman semakin janggal. Makanya
Saya sampaikan ke teman-teman penyidik, saya apresiasi, luar biasa kerja teman penyidik itu, saya apresiasi, siang dan malam mereka bekerja. Benar. Tetapi satu, kenapa kok takut sekali rilis penetapan tersangkanya Rizka? Kalau takut sama pengacaranya Rizka, ini pengacaranya Esko nih, siap lawan. Saya bilang, ya. Iya. Saya juga beberapa kali sih Benar. hubungi Kasat Reskrim itu, tapi nggak ada respon ya. Iya. Nggak Itu saja yang saya sesali sebenarnya. Oke. Sesali. Oke, dalam kesempatan ini apa langkah Bang? Khusus di situ, di sisi hukumnya, Bang? Ya, saya dalam waktu dekat akan mengajukan gelar perkara khusus ya. Kami lagi buat konsep gelar perkara khususnya untuk dilakukan transparansi tuh. Kami minta nanti bersurat ke Kompolnas, kami bersurat ke Pak Irwasda, nanti inspektur pengawas, kami minta lagi ke Ditreskrimum Polres Lombok Barat untuk dilakukan gelar perkara khusus. Jadi agar korban ini transparansi gitu. Apa sih yang sudah dilakukan teman-teman penyidik Polres Lombok Barat? Kan kami bisa lihat tuh. Benar. Nah, apa sih petunjuknya? Sama dengan penerapan pasal kemarin juga. Kami minta sama penyidik Polres Lombok Barat begitu ditetapkan tersangka, kan sekarang berubah nih pasalnya. Ada 340, ada PKDRT pasal 44 ayat 3 dan ada pasal 338. Oke. Bagaimana? Jelas kami kan pingin pasal ini 340 kan? Benar. Berencana. Nah, kalau nanti pasal 338 dan pasal PKDRT kan tidak ada pasal minimal tuh. Iya. Ya, makanya kami minta sebenarnya sama penyidik untuk juntokan 55 turut sertanya. Oke, sudah disampaikan itu, Bang? Sudah kami sampaikan. Oke. Berarti ini harapannya biar ini ya, Kompolnas juga rencananya. Betul. Ini serius nih kasusnya dan kita sekali lagi tumben menemukannya kok kasus ini soal motif itu sulit sekali Sulit sampaikan. sekali dibuka. Apakah, Bang, kalau terakhir ini Bang, pertanyaan saya. Di sebelah kemarin dalam podcast itu pernah disampaikan soal ada pinjaman uang Esko, Bang. Esko meminjam uang di beberapa rekan polisinya dan warga ya, ini kalau informasi. Nah, kalau soal ini apakah ini apa penyebabnya, ini benar motifnya ini apa benar persoalan uang, Bang, kalau Abang melihat? Kalau saya lihat motif ini belum bisa kebuka ya. Karena penyidik belum menetapkan Mr. X. Kecuali penyidik menetapkan Mr. X dan Mr. X yang kemarin dalam rekonstruksi yang membawa jenazah itu sebagai tersangka dan ditahan, barulah motif ini bisa kebuka. Oke, Mr. X ini ada dua, Bang, ya? Ya, Mr. X ada dua yang diyakini oleh penyidik. Mr. X ini kan hanya membawa jenazah tuh ya. dari TKP pertama ke Eksekusi TKP 2. tidak ikut dia? Nah, saya enggak tahu kalau soal itu. Oke. Ya. Itu yang berarti kemungkinan besar itu ada 3 orang. Kalau versi dari penyidik. Penyidik ya 3 orang. Oke, terakhir Bang, apa yang mau disampaikan Abang kepada mungkin kepada pihak Mabes Polri mungkin Bang? Maksudnya ini kasus ini kok kelihatan serius sekali kok di sini nggak terbuka gitu, Bang. Saya melihat itu aja sih. Saya kenapa Polres Lombok Barat tidak transparan, jujur ya, tidak transparan gitu lihat. Motif kok nggak disebut. Kemarin saat kita rekonstruksi, saya diskusi bersama teman-teman Intel ya. Saya diskusi sama teman-teman Intel, sama teman-teman penyidik juga. Jadi kan masyarakat keluarga dari almarhum Brigadir Esko itu kan luar biasa tuh, hampir 17 truk kemarin turun. Jadi saat masyarakat ini mau melakukan aksi ya, mempertanyakan progres, mau segera penetapan tersangka, itu kan selalu bertanya kepada saya, Mas. Saya izin, Mami kuasa hukum, boleh enggak kami turun aksi ke Polres Lombok Barat? Saya saja yang sampaikan ke masyarakat, oh jangan, kasih teman-teman bekerja. Bagaimana progresnya? Sedangkan teman-teman Polres Lombok Barat tidak transparansi ke kami. Contoh kayak kemarin tidak rilis, terus kami tidak diundang. Itu kan benar-benar saya kecewa itu sebenarnya. Iya ya, Pak. Saya apresiasi kerjanya luar biasa, apresiasi. Ya, tetapi kemarin saat rekonstruksi itu kalau kami tidak dapat informasi dari teman-teman yang lain, berarti kan kami kecolongan kemarin. Iya, karena itu momentum yang sangat tepat. Nah, makanya kami sampaikan kemarin Pak Kasat saya bilang gitu. Kalau tidak ada saya yang menjaga teman-teman yang akan demonstrasi, mungkin habis mereka akan aksi. Nah, saya sudah tidak tahu lagi apa yang akan saya sampaikan untuk menahan mereka melakukan demonstrasi dan aksi. Sedangkan teman-teman Polres Lombok Barat agak tertutup di kami. Nah, kalau mereka mau lakukan aksi karena ketidakpuasan, saya bilang terserah mereka, saya sudah nggak ikut lagi. Saya sampaikan seperti itu kemarin. Sudah saya sampaikan. Maka sekarang saya mau minta sebenarnya cepat tetapkan tersangka Mr. X yang 2 ini.
Dan teman-teman Polres Lombok Barat, ayo tampil rilis sudah. Iya. Jangan ragu-ragu. Ini buat orang ini Iya. bingung kan. Punya analisa masing-masing jadinya. Betul. Kalau takut di pra-peradilan, saya yang akan tampil di PP. Itu kan konsekuensi kan. Betul. Itu. Kita uji sama-sama nanti. Baik, thank you Bang Anton ya. Informasi ini sangat bermanfaat. Tapi yang menjadi tanda tanya kita semua ini adalah apa motif sebenarnya, kalaupun benar Esko dieksekusi oleh istrinya. Dan ini tentu banyak, jangan sampai netizen justru lebih pintar daripada penyidik. Benar, Saya sepakat. tidak kemudian jatuhkan teman-teman penyidik, tapi ini saya sudah sekian lama menjadi seorang jurnalis dan baru kali ini saya menemukan ditutupi nih motifnya gitu. Kenapa ditutupi? Oke, kita akan tunggu wawancara kita secara eksklusif dengan saksi nantinya. Kita insya Allah akan menghadirkan kepada Anda. Kalaupun penyidik agak lambat menyampaikan kami, mungkin akan sampaikan ke publik seperti ini sebenarnya pengakuan dari para saksi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Sip.